Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Norika Pandaya Hesti Saputri. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Lampung pada program studi Perbankan Syariah di Fakultas Agama Islam. Saat ini saya aktif mengajar sejak tahun 2017 dan aktif hingga sekarang. Pada semester ini saya mengampu mata kuliah salah satunya yaitu Pengantar Ekonomi Makro Islam. Mata kuliah Pengantar Ekonomi Makro Islam merupakan mata kuliah wajib yang ditempuh oleh mahasiswa dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini bertujuan untuk mempelajari berbagai konsep dan teori dasar ekonomi makro yang berbasiskan pada landasan agama Islam sebagai alat analisa dalam kegiatan perekonomian yang berkembang di masyarakat atau suatu negara. Dan juga pada mata kuliah ini membahas terkait masalah-masalah ekonomi secara agregat atau keseluruhan. Biasanya seperti inflasi, deflasi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan nasional, serta neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Pada pertemuan pertama, saya akan membahas terkait kontrak perkuliahan dan rencana pembelajaran semester ke depan. Sistem perkuliahan dilakukan secara hybrid, yaitu dengan online dan offline, disesuaikan dengan kondisi yang ada. Dan serta media pembelajaran dengan menggunakan PowerPoint, Spada, Zoom, dan Google Meet. Pada pertemuan kedua akan membahas terkait isu-isu utama dan pola kegiatan perekonomian. Pada materi ketiga akan membahas terkait falsafah ekonomi Islam. Pada materi keempat akan membahas terkait uang dalam perspektif ekonomi Islam. Pada materi kelima akan membahas tentang nilai waktu uang. Pada materi keenam akan membahas terkait inflasi dan deflasi. Pada materi ketujuh akan membahas terkait pengangguran. Pada pertemuan ke-8 yaitu akan melaksanakan ujian tengah semester. Pada pertemuan ke-9 akan dibahas tentang nilai tukar uang. Pertemuan ke-10 akan dibahas tentang kebijakan moneter dan kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Pertemuan ke-11 akan membahas terkait pendapatan nasional. Pertemuan ke-12 akan membahas terkait neraca perdagangan dan pembayaran. Pertemuan ke-13 membahas terkait keseimbangan kurva IS dan LM. Pada pertemuan ke-14 akan membahas terkait kemiskinan dalam perspektif Islam. Dan pertemuan ke-15 akan membahas terkait sejarah dan perkembangan zakat. Dan pertemuan ke-16 akan dilaksanakan ujian akhir semester. Pada akhir perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis terkait masalah-masalah ekonomi makro secara keseluruhan. Selamat dan semangat mengikuti perkuliahan hingga akhir. Semoga sukses selalu untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah. Semoga tetap sehat dan tetap semangat ya. Amin. Oke, baik, kita mulai dulu perkuliahan hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini merupakan pertemuan kedua kita ya, setelah kemarin kita membahas kontrak perkuliahan dan juga membahas hal apa saja yang akan kita bahas selama satu semester ke depan. Oke. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas terkait isu-isu utama dalam dan pola kegiatan perekonomian. Nah, untuk mata kuliah Pengantar Ekonomi Makro Islam, ya. Nah, yang pertama yang akan kita bahas sebelum kita masuk ke materi yang lebih luas gitu ya, kita harus tahu dulu nih apa itu ekonomi dan ekonomi Islam. Ya, ada yang tahu nggak ekonomi itu apa sih? Ilmu ekonomi itu ilmu tentang apa? Budaya. Ilmu apa? Perhitungan. Terkait ekonomi makro ini nggak hanya hitung-hitungan yang kita pelajari selama satu semester depan. Jadi banyak yang kita pelajari itu terkait pendapatan nasional, terkait inflasi, terkait pengangguran, terkait kurva keseimbangan dan sebagainya. Itu nanti akan kita bahas satu-satu di pertemuan-pertemuan selanjutnya.
kita akan bahas terkait ekonomi Islam dulu. Apa itu ekonomi Islam? Nah, sini ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari segala hal tentang kelangkaan, pemanfaatan sumber daya, produksi barang dan jasa, pertumbuhan, pemenuhan kesejahteraan dan sebagainya. Nah, jadi fokus utama dari ilmu ekonomi ini untuk membahas kelangkaan. Apa yang membuat langka itu? Apakah sumber dayanya ataukah hal lain seperti itu ya. Nah, jadi kelangkaan ini yang harus bisa diatasi gitu ya. Nah, fokus yang dipelajari dalam ilmu ekonomi adalah penggunaan sumber daya yang seminimal mungkin untuk mendapatkan hasil atau keuntungan yang sebesar-besarnya. Bagaimana kita memanfaatkan sumber daya alam yang kita miliki ini agar anak cucu kita nanti itu bisa menikmati juga. Jadi kita harus menghindari adanya kelangkaan seperti itu ya. Nah, masalah ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang terbatas dengan alat pemuas kebutuhannya yang jumlahnya terbatas, ya kan? Berarti kita kalau misalkan ekonomi itu lebih besar pengeluarannya daripada pendapatannya, gitu kan? Ini juga kita alat pemuas kebutuhan kita yang terbatas, sedangkan kebutuhan kita yang jumlahnya tidak terbatas, seperti itu ya. Nah, sedangkan ekonomi Islam itu merupakan ilmu yang mempelajari masalah ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun Islam dan rukun iman ya. Nah, yang selanjutnya ini ada sistem keuangan syariah. Ini berbeda dengan sistem keuangan konvensional ya. Jadi ada transaksi-transaksi yang dilarang dalam Islam. Nah, transaksi ini biasa disebut maghrib. Ada tahu maghrib? Bukan isya ya, isya bukan asar ya. Ini maghrib. Nah, maghrib itu singkatannya dari maisir, goror, dan riba. Kalian tahu nggak maisir itu yang seperti apa? Maisir, perjudian tinggi. Perjudian. Kalau maisir itu seperti perjudian atau undian ya, undian yang berhadiah uang seperti itu. Itu kan yang tidak transaksi yang dilarang gitu ya. Nah, untuk maisir ini sering dikenal dengan perjudian untuk keuntungan atau spekulatif yang tinggi. Nah, dalam perjudian seseorang dalam kondisi bisa untung atau bisa rugi, gitu kan? Dia tidak bisa menentukan seberapa besar keuntungan yang akan dia peroleh. Karena kan kita nggak tahu nih, kalau judi itu kan kita masak berapa gitu kan, seberapa dapatnya apakah sesuai atau tidak kita tidak tahu, gitu kan? Itu keuntungan namanya kan. Nah, itu yang transaksi yang dilarang. Yang kedua ada goror. Tahu nggak goror? Bukan horor ya. Goror itu ketidakpastian atau tidak jelasan. Jadi kayak misalkan kita contohnya kayak membeli kucing dalam karung, kita nggak tahu spesifikasinya seperti apa, atau kita mau sebagai contohnya buah berapa kilo gitu kan, atau berapa ton gitu. Apakah sesuai dengan yang uang yang kita keluarkan seperti itu kan? Itu namanya ketidakjelasan. Atau membeli anak sapi di dalam kandungan. Kita juga nggak tahu kan apakah anak sapi itu akan lahir dengan selamat atau cacat, itu kan kita belum tahu. Itu namanya ketidakpastian atau goror. Nah, yang ketiga riba. Pernah dengar riba nggak? Riba. Bunga. Jadi riba itu seperti tambahan ya, tambahan. Nah, menurut istilah pengambilan tambahan dari harga pokok secara batil itu tanpa suatu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan oleh syariah. Nah, misalkan saya pinjam uang sama namanya Naila. Saya pinjam uang sama Naila. Nah, pinjam dong 500.000. Nanti bulan depan diganti 600.000. Itu boleh nggak? Yang seperti
misalkan saya ganti 500.000 ditambah bakso. Itu boleh nggak? Boleh, Bu. Boleh apa nggak? Boleh, karena pengen. Kenapa? Boleh. Kalau 600.000 nggak boleh. Terima kasih, Ibu. Harus kapan terima kasih baksonya, Bu. Terima kasih. Tapi kan menjanjikan. Orang juga kan bisa jadi terima kasih ya sih. Gimana? Kalau misalnya kayak kita kembaliin 100.000 tapi dengan inflasi juga itu bisa di apa sih? Nggak dinamakan riba juga gitu. Padahal yang ngutangin itu nggak apa namanya nggak minta, tapi itu tuh ikhlas dari diri kita sendiri. Jadi Nah, tapi kalau misalkan akadnya dari awal tuh sudah sudah ada iming-iming atau ada tambahan gitu ya, itu sebenarnya nggak boleh. Iya, Walaupun mau uang maupun bakso, cilok, koma itu nggak boleh gitu. Ya, tapi kalau misalkan sini saya minjem 600.000 sama Naila, bulan depan saya ganti 600.000. Ya akadnya tuh 500.000 berarti 500.000. Tapi ketika bulan depan saya mau mengembalikan 500.000 yang mana adalah saya bawa ini bakso itu boleh nggak? Boleh. Nah itu benar karena nggak ada perjanjian di awal, akadnya beda ya. Jadi itu nggak, itu namanya bukan tambahan atau riba ya. Nah itu ucapan tanda terima kasih. Tapi kita tidak menjanjikan di awal. Iya, akadnya ya cuma minjem uang nanti dibalikin di bulan berikutnya seperti itu. Paham terkait riba? Paham. Jadi kita kalau dalam akad itu tidak boleh menjanjikan tambahan di awal. Jadi kalau misalkan di akhir kita nambahin bakso nggak apa-apa. Itu coba terima kasih kita kepada yang minjam gitu kan, minjemin itu. Paham ya terkait riba ya? Nah selanjutnya kita masuk lagi ke masalah ekonomi. Nah dulu faktor sumber daya manusia yang meliputi ketersediaan tenaga kerja, ahli dan profesional. Kalau sumber daya alam itu apa ya contohnya sih sumber daya alam? Pertanian, bisa, terus kebunan, perikanan, itu sumber daya alam ya. Kalau sumber daya manusia Tenaga kerja. untuk membangun suatu usaha, tapi kita nggak punya uang untuk memulainya, gitu kan harus kita akan bisa melakukan pembiayaan gitu kan dan pembiayaannya. Selanjutnya adalah proses distribusi. Nah proses distribusi ini cukup berpengaruh dalam masalah ekonomi ya, dalam masalah ekonomi terutama pada ekonomi mikro dan ekonomi makro. Sebenarnya tahu nggak perbedaan antara ekonomi mikro dan makro? Kecil dan besar. Mikro yang kecil atau yang besar. Biasanya secara garis besar untuk ekonomi mikro itu analisis yang dalam teori ekonomi mikro itu meliputi hal-hal yang kecil. Hal-hal kecil itu apa? Misalkan kayak kegiatan perekonomiannya atau keseluruhan dari kegiatan ekonomi. Misalkan dia hanya menganalisis satu perusahaan atau satu pasar, yaitu ekonomi mikro. Jadi lingkupnya masih kecil. Ya, sedangkan ekonomi makro itu lingkupnya sudah besar, sudah luas, agregat, ya. Jadi untuk ekonomi makro ini mempelajari parameter ekonomi secara agregat atau keseluruhan, gitu ya. Nah, parameter tersebut ini antara lain apa? Misalkan kayak seluruh, ketika kalau mikro itu kan hanya satu perusahaan. Misalkan kalau makro ini udah satu negara yang kita analisis, gitu ya. Terus juga ada kita membahas tentang inflasi, terus pengangguran, juga kan bagaimana ekonomi makro ini bisa mengatasi permasalahan ekonomi. Tapi yang lingkupnya yang sudah luas, gitu ya. Nah, permasalahan ekonomi makro ini terjadi pada setiap negara ya. Jadi nggak hanya negara yang belum berkembang saja, tapi negara maju dan berkembang juga pasti menghadapi permasalahan ekonomi makro, gitu ya. Nah, oleh karena itu pemerintah mengambil kebijakan ekonomi makro agar pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik. Pada intinya ekonomi makro menganalisis penentuan tingkat kegiatan ekonomi yang
dari pendapatan sehingga ekonomi makro sering dinamakan sebagai teori pendapatan. Nah, tujuan dan sasaran analisis ekonomi makro ini itu membahas masalah sisi permintaan agregat dalam menentukan tingkat kegiatan ekonomi dan pentingnya kebijakan dan campur tangan pemerintah atau intervensi untuk mewujudkan potensi kegiatan ekonomi yang diinginkan. Nah, jadi tadi ya, ekonomi makro ini apa tadi? Kayak ekonomi makro? Jadi cakupannya luas. Apa contohnya yang luas itu apa aja? Inflasi, terus pengangguran, ya, lagi terkait pertumbuhan ekonomi, pendapatan nasional, terus nanti juga membahas tentang keseimbangan kurva antara pasar barang dan pasar uang seperti itu. Jadi banyak ya, sampai makanya ekonomi makro itu lingkupnya lebih berat ya, lebih besar. Ini ya, lingkup ekonomi makro itu kita akan bahas tentang masalah pertumbuhan ekonomi dan ketidakstabilan kegiatan ekonomi, pengangguran, inflasi dan sebagainya. Udah. Nah, untuk sampai sini ada pertanyaan? Oke, ini dulu ya, nanti ya. Nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mardia. Saya izin bertanya Bu. Hari ini kita membahas tentang ekonomi makro. Nah, jadi pertanyaan saya itu apa sih manfaat mempelajari ekonomi makro itu? Ya, apa yang terima kasih. Oke, makasih atas pertanyaannya. Nah, jadi manfaat mempelajari ekonomi makro itu tadi kan harus kita pahami dulu ya terkait pengertian dari ilmu ekonomi makro itu sendiri. Itu kan merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang khusus mempelajari mekanisme bekerjanya perekonomian secara keseluruhan. Nah, jadi manfaat mempelajari ekonomi makro itu ini untuk menganalisis penggunaan sumber daya yang ada di dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama. Yang kedua, untuk menganalisis bagaimana kondisi perekonomian jika dikatakan stabil itu seperti apa langkah yang harus diambil, gitu kan. Dan yang ketiga, untuk menganalisis perekonomian yang mengalami pertumbuhan itu seperti apa juga. Jadi adapun negara yang bertumbuh atau berkembang itu perlu dianalisis juga apa yang membuat dia bertumbuh, apa yang membuat dia tidak naik, gitu kan. Nah, jadi dengan tujuan untuk mengatasi masalah yang timbul tadi. Masalah yang timbul terus dianalisis lalu dicari jalan keluarnya seperti itu. Nah, masalah yang timbul dalam perekonomian itu adalah pemerintah sebagai regulatornya, itu sebagai pengarahnya pengarah untuk melakukan apa aja. Nah, jadi nanti ada yang pelaksananya itu misalkan ada dari Bank Indonesia itu kan terkait dengan inflasi gitu ya, inflasi deflasi itu dari pemerintah seperti itu. Paham? Lanjut ya. Terkait kebijakan ekonomi makro, di sini kebijakan ekonomi makro ini ada 3. Ada kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan segi penawaran. Nah, untuk kebijakan fiskal tadi, kalau misalkan ada permasalahan terkait suatu negara, ini ada kebijakan fiskal. Ini meliputi langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan dalam pendapatan dan pengeluaran negara. Jadi ini untuk pengaturan pajak ya, kalau misalkan kebijakan fiskal ini ya. Nah, kalau untuk kebijakan moneter itu meliputi langkah-langkah yang dijalankan oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia. Jadi kalau misalkan di Bank Indonesia ini misalkan untuk permasalahan inflasi ya, mempengaruhi atau mengubah penawaran, terus meningkat atau menurunkan tingkat suku bunga seperti itu ya, dan mempengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Nah, yang ketiga adalah kebijakan segi penawaran. Salah satu kebijakan segi penawaran adalah kebijakan pendapatan income policy, yaitu langkah pemerintah yang bertujuan untuk mengendalikan tuntutan kenaikan pendapatan pekerja. Jadi tujuan ini dilaksanakan dengan berusaha mencegah kenaikan pendapatan yang berlebihan. Nah, fokus pembahasan dalam ekonomi makro
kegiatan dalam perekonomian. Dilihat dari segi demand, permintaan, dan supply penawaran. Jadi misalkan kalau dalam hukum permintaan dan hukum penawaran, ini kan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Itu ada masalah utama yang seringkali dihadapi dalam setiap perekonomian. Juga kebijakan dan campur tangan pemerintah dalam upaya mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi negara. Selanjutnya, perilaku para agen ekonomi dalam konteks agregat atau keseluruhan. Nah, dalam kajian ilmu ekonomi makro ini akan banyak dibahas mengenai peran pemerintah atau negara dalam hal ekonomi. Selanjutnya, terkait kebijakan dan campur tangan pemerintah dalam upaya mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi oleh suatu negara. Selanjutnya ada perilaku para agen ekonomi dalam konteks agregat keseluruhan ya. Nah, dalam kajian ilmu ekonomi makro juga akan dibahas mengenai peran pemerintah atau negara dalam hal ekonomi. Nah, selanjutnya ada 3 model pendekatan dalam memahami ilmu ekonomi makro. Yang pertama, pendekatan jangka pendek atau the short run theory. Ini digunakan untuk menjelaskan aktivitas ekonomi dari tahun ke tahun. Ya, jadi secara jangka pendek itu dilihat bagaimana perkembangan ekonomi dari tahun ke tahun. Nah, yang kedua, pendekatan jangka panjang, the long run theory. Ini digunakan untuk menjawab perkembangan perekonomian dalam 1 atau beberapa dekade. Ya, jadi nggak setiap tahun, itu 10 tahun, kan? Yang ketiga, ada pendekatan jangka sangat panjang, the very long run theory. Ini digunakan untuk melihat perekonomian pada 1 atau beberapa abad. Jadi banyak ya terkait pendekatan untuk melihat apakah ekonomi suatu negara itu berkembang atau tidak, gitu ya. Nah, selanjutnya ini ada perbedaan ekonomi mikro dan ekonomi makro, ya. Dilihat dari segi apanya ekonomi mikro dan ekonomi makro. Yang pertama itu ada dari ruang lingkupnya. Nah, gimana ruang lingkup ekonomi mikro tadi gimana? Tujuannya kecil-kecil, berfokus pada satu perusahaan seperti UMKM. Ya, baik. Kalau misalkan dari ekonomi makronya, Cakupannya luas negara ya. Jadi seperti itu ya, untuk ruang lingkup dari mikro dan makro itu beda ya, dari satu perusahaan yang kecil terus meliputi satu negara secara keseluruhan. Yang kedua apa? Terkait pelibatan atau melibatkan siapa saja. Kalau misalkan dari teori ekonomi mikro itu yang pertama ada perilaku konsumennya. Kita harus melihat satu konsumen itu seperti apa, ya. Terus ada perilaku produsen, ada permintaan penawaran, seperti itu ya. Kalau misalkan ekonomi makro, dia melibatkan pendapatan suatu wilayah atau suatu negara, tingkat inflasinya seperti apa, ya. Terus pertumbuhannya seperti apa, ya. Terus yang ketiga apa? Kebermanfaatan. Nah, kalau untuk teori ekonomi mikro gimana kebermanfaatannya? Gimana kalau yang ekonomi mikro? inflasi, deflasi, pengangguran, kemiskinan. Ada tahu nggak sih inflasi itu apa? Bedanya itu mata uang. Tapi untuk pengertian dari inflasi sendiri itu kenaikan harga suatu barang secara terus menerus. Jadi kalau deflasi kebalikannya, menurunnya harga barang secara terus menerus. Untuk inflasi ya. Untuk selanjutnya kita bahas sama selanjutnya ya. Itu ada perkara tersendiri karena banyak kan, inflasi, terus pertumbuhan ekonomi, terus pendapatan nasional, ada neraca perdagangan pembayaran, dan lain-lainnya. Nah, yang keempat tentang artinya dalam mikro jangan mulai dari perilaku konsumen individual, perusahaan dan rumah tangga. Nah, sedangkan ekonomi
mempelajari pelajari ekonomi secara keseluruhan yang mencakup beberapa segmentasi pasar. Yang kedua, ekonomi mikro menekankan pada unit ekonomi individu. Berhubungan dengan ini, ekonomi makro berfokus pada variabel ekonomi secara keseluruhan, ya. Nah, dalam analisis ekonomi maupun ekonomi mikro maupun ekonomi makro menggunakan pendekatan dari bawah ke atas atau bottom up, ya. Sementara ekonomi makro ini mengambil pendekatan dari atas ke bawah. Nah, ekonomi mikro ini mencakup isu-isu seperti harga dari komoditas tertentu yang akan mempengaruhi jumlah permintaan dan jumlah suplai barang, ya. Kalau misalkan ekonomi makro itu dia mencakup isu-isu utama ekonomi seperti pengangguran, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, kemiskinan, perdagangan internasional dan lain-lain. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Siapa yang bertanya? Oke, Pak. Silakan bertanya. Bertanya Bu, Ya. bagaimana sih ekonomi makro yang mempengaruhi kehidupan di suatu negara? Nah, bagaimana sih ekonomi makro mempengaruhi kehidupan suatu negara? Ya. Jadi pengaruh ekonomi makro itu dapat membuat pemerintah atau swasta membuka lapangan pekerjaan baru, ya. Belum lagi dengan kebijakan-kebijakan penting yang akan berpengaruh pada perhitungan gaji, tunjangan, sampai pemotongan pajak dari upah para pekerja tersebut, ya. Nah, sedangkan dari sisi kehidupannya, pengaruh ekonomi makro ini bisa dilihat dari kestabilan harga barang yang beredar di pasaran. Jadi kita lihat nih, apakah harga barang di suatu pasar itu stabil atau meningkat, ya. Nah, yang terakhir, pengaruh ekonomi makro ini juga dapat berimbas pada keputusan membuat suatu bisnis jatuh, ya. Itu bisa membuat kita merencanakan ide bisnis. Kalau misalkan pertumbuhan ekonomi di suatu negara itu lagi stabil. Oke, itu. Terima kasih atas jawabannya. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Sudah paham? Cukup ya. Oke, kalau cukup, minggu depan akan kita bahas lagi ya pertemuan selanjutnya. Nah, semuanya tetap semangat untuk mengikuti perkuliahan sampai akhir semester ya.